Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video presentasi tentang teori perilaku dan pilihan konsumen. Selamat menonton. A. Teori perilaku konsumen. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain. Pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. A. Menurut Lam, Khair and McDaniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dan pembuat keputusan untuk membeli, menggunakan serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. B. Menurut Angel, Blackwell, dan Minyard menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Menurut Schiffman dan Canuck, proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. D. Menurut John C. Woman dan Michael Minor, perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta ide-ide. Adapun beberapa teori perilaku konsumen adalah sebagai berikut. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha mencari kepuasan maksimal. 2. Teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dan menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. 3. Teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku yang pembelian dari sesuatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain: 1. Pengaruh psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. 2. Pengaruh pribadi, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. 3. Pengaruh sosial, mencakup keluarga, pendapat pemimpin, orang yang pendapatannya diterima oleh orang lain, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesi. 4. Pengaruh budaya, mencakup budaya, cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya, subkultur, kelompok yang lebih kecil, spot di kelompok etnis yang memiliki nilai-nilai bersama, dan kelas sosial. Kelompok-kelompok berdasarkan peringkat budaya menurut kriteria seperti latar belakang, pekerjaan, dan pendapatan. Nilai guna atau utility. Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Pada teori keseimbangan diketahui bahwa teori keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta. Manfaat inilah yang dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Pengukuran utilitas dengan pendekatan kardinal dan ordinal. Yang pertama, secara kardinal atau dengan menggunakan pendekatan nilai absolut. Pendekatan ini merupakan kepuasan individu atau seorang konsumen yang diukur dengan satuan kepuasan. Yang kedua, secara ordinal yang dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, order, atau ranking. Dengan cara ini
Tingkat utilitas diukur melalui under atau ranking, tetapi tidak disebut nilai gunanya secara pasti. Keterbatasan anggaran. Menurut Mankiw, garis anggaran adalah the limit on the consumption boundaries that a consumer can afford. Apabila diterjemahkan kurang lebih, garis anggaran adalah berbagai kemungkinan kombinasi konsumsi yang mampu diperoleh konsumen dengan pendapatannya. Pada dasarnya, setiap orang pasti menginginkan konsumsi yang banyak dan berkualitas tinggi, karena hal tersebut memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Namun, keinginan tersebut tidak akan selalu terpenuhi karena pengeluaran manusia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Itulah sebabnya garis anggaran sering juga disebut dengan kendala anggaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Mankiw, bahwa most people would like to increase the quantity or quality of the goods they consume, to take longer vacation, drive fancier car, or eat at better restaurant. People consume less than they desire because their spending is constrained or limited by their income. Keseimbangan konsumen. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran Px per Py. MRS XY sama dengan Px per Py. MUX per MUY sama dengan Px per Py. MRS XY sama dengan Px per Py sama dengan MUX per MUY. Menentukan jumlah kepuasan konsumen. IC dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC dengan titik C, konsumen mencapai titik optimal. IC dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Income Consumption Curve atau ICC, kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Kurva Engel menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Price Consumption Curve atau PCC, kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan konsumen individual diturunkan dari titik-titik pada kurva PCC, menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide ke-11 tentang efek perubahan dan pendapatan harga. Efek perubahan dan pendapatan harga yang terjadi kepada keseimbangan pemaksimuman kepuasan konsumen apabila pendapatan atau harga mengalami perubahan. Tentunya keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan kalau titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan dihubungkan, maka akan terdapat suatu kurva yang dinamakan garis pendapatan konsumsi. Suatu kurva juga akan diperoleh apabila dihubungkan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga dan kurva itu dinamakan garis harga konsumsi. Uraian berikut menerangkan cara membentuk garis pendapatan konsumsi dan garis harga konsumsi. Dan selanjutnya garis pendapatan konsumsi. Garis pendapatan konsumsi, perubahan pendapatan seperti yang telah diterangkan dapat memindahkan garis angkatan pengeluaran sejajar dengan yang asal. Pertambahan pendapatan akan memindahkan garis itu ke atas, dan pengurangan pendapatan memindahkan garis itu ke bawah. Pada setiap garis anggaran pengeluaran akan terdapat satu kurva kepuasan sama yang menyinggung garis tersebut. Titik persinggungan tersebut adalah keseimbangan pemaksimuman kepuasan yang baru. Selanjutnya pada slide 12, garis harga konsumsi. Adanya kenaikan harga suatu barang akan mendorong penurunan jumlah barang yang diminta. Jika kandungan berkah pada barang tersebut tidak berubah, pada dasarnya perubahan dapat diuraikan menjadi dua hal.
Yang pertama, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen. Yang kedua, efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang X yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang lain. Terakhir, pada slide ke-13 terdapat kesimpulan. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya faktor budaya, sosial, psikologis, dan faktor marketing strategi. Keterkaitan perusahaan atau produsen sangatlah erat.